bersama saya Meggy Kalista. Inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Belasan bangunan liar yang berdiri di bantaran Kalisunter, Jakarta Utara Senin pagi dibongkar petugas Satpol Pamong Praja. Pemilik warung kelontong yang terkena pembongkaran menangis histeris saat petugas mulai membongkar tempat dagangannya. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali memakan korban jiwa. Seorang penjual mainan keliling di Kota Banjar, Jawa Barat tewas tersambar kereta api Kuto Jaya Selatan. Insiden serupa juga terjadi di Kota Tangerang, Banten. Seorang perempuan lanjut usia tewas tertabrak kereta Bandara Soekarno-Hatta saat pulang dari acara kondangan. Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Tengah. Belasan warga di Purworejo kecopetan saat berdesakan merebut gunungan hasil bumi dalam gelaran tradisi grebek. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan sebuah eskavator untuk mengubur bangkai paus raksasa yang terdampar di pantai Sletreng, Kamongan, Minggu sore. Dan selanjutnya kita ke Jawa Barat. Jembatan gantung penghubung dua desa di dua kecamatan di Kabupaten Sumedang rusak parah. Meski membahayakan, warga tetap nekat melintasi jembatan untuk beraktivitas. Kelangkaan semua jenis bahan bakar minyak terjadi di Jember, Jawa Timur hingga Senin pagi. Dan hal itu juga membuat antrean di hampir seluruh SPBU, bahkan ada mengular hingga 1 kilometer. Kita beralih ke informasi kematian diplomat muda. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Senin pagi melakukan gelar perkara secara tertutup kasus kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Gelar perkara ini menghadirkan sejumlah pihak eksternal seperti dari Kementerian Luar Negeri dan Kompolnas. Bukti dan fakta terkait kematian Arya Daru Pangayunan terus dikumpulkan oleh polisi. Dan fakta bukti terbaru sebagai bahan bagi tim penyelidik untuk membuat kesimpulan mengenai penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Pada Senin pagi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga melakukan gelar perkara secara tertutup. Lapak pengepul barang bekas di Kota Tangerang Selatan, Banten terbakar. Kebakaran diduga berasal dari api pembakaran sampah yang menyambar lapak pengepul barang bekas. Petugas Dinas Pemadam Bus Gunung trayek Kota Medan Kabupaten Karo, Sumatera Utara memang spesial. Bus membawa penumpang melewati jalur pegunungan yang berkelok-kelok dan naik turun. Bahkan ada sebagian yang bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Dengan fasilitas angin jendela, interior meriah dan juga kapasitas angkut yang maksimal, bus ini juga menjadi favorit warga yang ingin bepergian ke kawasan pegunungan Brastagi. Dari Kota Medan dengan harga yang murah, Sisi Kota mempotretnya untuk Anda. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat tidak bisa dilepaskan dari kuliner ayam taliwang. Di pulau berjuluk 1000 Masjid ini, warung makan dan restoran menyajikan kuliner asal Kecamatan Taliwang, Sumba Barat ini. Anchor CNN Indonesia, Victor Pangaribuan akan mengajak Anda berburu ayam taliwang dari warung yang sederhana hingga restoran mewah di Gili Trawangan. Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar gencatan senjata segera tercipta antara Thailand dan Kamboja direspon positif kedua negara. Thailand menyetujui gencatan senjata dengan syarat Kamboja harus menjamin keselamatan warga Thailand yang tinggal di sepanjang perbatasan. Sementara itu Kamboja juga menyetujui usulan gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara kedua negara. Pesawat milik maskapai American Airlines gagal terbang akibat asap mengepul dari badan pesawat. Dan insiden ini terjadi saat pesawat hendak lepas landas dari Denver menuju Miami, Amerika Serikat. Sementara itu di Jerman ada sebuah kereta berpenumpang tergelincir dan terguling hingga menewaskan 3 orang di dalamnya. Sulitnya akses bantuan bagi warga Gaza membuat seorang warga Mesir memilih melemparkan botol plastik berisi makanan kering ke Laut Mediterania. Ia berharap upayanya itu bisa sedikit membantu warga Gaza.
Merayakan 200 tahun pengabdian, kepolisian Bolivia menggelar lomba lari yang diperuntukkan bagi para pemilik anjing dan peliharaannya. Peserta harus menyelesaikan lomba sejauh 1 km. Dan informasi ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita di redaksi hari ini. Saya Maggie Kalista, terima kasih, sampai jumpa.